Ya Allah, pada akhirnya ya orang jahat yang akan tenggelam. Jadi kalau kalian masih ngebelain yang namanya si NM, si O, si si Topeng, kalian bagian daripada penjahat ya. Sampai gue tidak terbukti bersalah. Kecil buat Nikita Mirzani sekali endorse gitu. Dia brand ambassador itu miliaran. Hei Reza, ini saatnya kamu masih ada waktu untuk satu, gue bilang, tarik laporan lu. Kedua, minta maaf ke masyarakat. Karena apa? Sudah banyak kau menzolimi orang. Ya, masyarakat sudah kecewa, sudah membeli produk lu yang jadi alhasil mukanya rusak gara-gara produk lu. Kenapa Reza Gladys sampai harus rela mengeluarkan uang berapa? 4 miliar ya? 2 kurang lebih 4 miliar transfer, Iya. 2 miliar cash kan begitu ya? Betul. Apa yang dirasakan oleh Reza Gladys sehingga membuat akhirnya dia mau ngeluarin uang itu? Itu kan sebenarnya poinnya. Iya, benar. Jadi berulang saya jelasin kepada media, Bang ya. Pada prinsipnya klien kita itu tidak pernah takut terhadap yang dinamakan produk klien kita itu ilegal. Tidak pernah takut terhadap itu. Tetapi yang jadi persoalan adalah ketika narasi-narasi fiktif ini disampaikan dalam media sosial, bahwa ini kan berefek sangat terhadap penjualan produk klien kami. Tapi kalau seandainya memang itu adalah klaim-klaim yang fiktif oleh siapa tuh Nikita Mirzani dan lain-lain lah, reviewers ya teman-teman ya. Harusnya kita nggak usah khawatir dong untuk sampai harus menyerahin duit, udah ya kamu jangan nge-review lagi. Misalnya kan bisa seperti itu kan. Kenapa Reza Gladys pada akhirnya mengambil sikap oke, gua kasih deh apa yang diminta misalnya ya. Katakan begini, gua hari ini mau ngeluarin duit nih. Gua hari ini mau ngeluarin duit ke seseorang. Gua harus mendapatkan sesuatu hal yang menurut gua worth it atau senilai dengan uang yang gua keluarkan. Betul. Oke. Katakan Reza Gladys menyerahkan uang itu untuk menutup mulut Nikita Mirzani. Hal apa yang sebenarnya tidak ingin Reza Gladys dengar dari mulutnya Nikita Mirzani keluar ke ruang publik? Nah, itu sebenarnya poinnya. Tidak ada masalah, Mail itu kan nggak punya beban. Karena Mail, kamu kenal, saya nggak kenal bang. Saya dihubungi yang pertama saya tidak angkat. Seingat saya ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Yang kedua saya angkat, terus dia ingin bertemu dengan Nikita, tapi tidak dikasih kesempatan. Bahwa niatan dalam peristiwa ini tidak ada. Bagaimana seseorang tidak kenal terus punya niat terhadap orang yang tidak kenal? Satu, jika memang ini ada persoalan, kenapa dia yang mengatur sendiri jadwalnya, cara membayarnya, dibayar 2 kali, setelah itu dia minta waktu, yang memberitahukan kalau nanti bulan ini sudah selesai, tolong sampaikan kami supaya kami membayar lagi. Terus bagaimana ada pemaksaannya, pengancamannya? Semua dia yang memutuskan. Kasus Nikita Mirzani menjadi tersangka dan ditahan menuai banyak kontroversi. Pasalnya banyak pendukung Nikita Mirzani yang masih berharap agar Nikita bisa terbebas dari jeruji besi karena tidak adil bagi masyarakat bahwa Nikita dan dokter detektif memiliki peran penting untuk mengedukasi masyarakat Indonesia akan skincare yang berbahaya untuk kulit masyarakat Indonesia. Yang bikin geram lagi, kenapa mafia skincare Dr. Reza Gladys tidak juga ditahan karena sudah menjual skincare overclaim dan mengandung zat yang sangat berbahaya bagi kulit. Nikmir yang kabarnya masih ditahan selama 20 hari ke depan masih akan mengalami proses persidangan. Kuasa hukum Nikita Mirzani dikabarkan akan membalikkan fakta dengan bukti pembelaan yang sudah ia siapkan nanti dan Nikita akan bebas tidak bersalah. Nikita Mirzani dia juga paham bahwasannya ya udah nggak apa-apa kalau itu alasan Anda semuanya menetapkan saya sebagai tersangka, nggak ada masalah. Tapi kan masih ada proses persidangan. Walaupun ditetapkan sebagai tersangka, kalau di persidangan nanti ternyata buktinya secara penilaian hakim dan ada bukti yang disodorkan, diberikan dari Nikita Mirzani bisa membantai itu semua. Nah itu bisa bebas. Itu yang saya bilang teman-teman. Nah ini soal pemerasan, yang baru ketahuan kan 4M. Tapi yang 20M kalian kan gak lihat kan? Dan gak mendengar kan? Aku mendengar tuh. Kan mau gak mau kan aku masuk ke perskincarean ini karena ada yang nyentil saya kan? Ya kan? DP nggak boleh ikut-ikutan. Setelah saya tahu dan saya selidiki, oh di sini ada pemerasan.
Pantas saya nggak boleh ikut-ikut. Terus mereka flexing itu kok bisa ya? Nggak ngerti, Doktif tuh nggak ngerti beneran. Jadi bener-bener yang mulainya tuh bener-bener dari nol yang oh kok bisa, cobalah Doktif cek dah. Memang bener ya, bagus ya, emang penjualannya sekencang itu ya kan. Kalau Doktif itu kan nggak pernah pakai iklan, nggak pernah pakai promosi yang gede-gedean. Cuma dari mulut lewat mulut aja bagus. Akhirnya dia bilang oh itu loh pakai punyanya Doktif, oh itulah dari gitu-gitulah. Tapi nggak sebegitunya juga kok, ini yang dijual dalam kok waktu flexingnya. singkat ya. Dalam waktu singkat ya dok. Gitu. Terus ternyata setelah dicek, astagfirullahaladzim, ternyata bertahun-tahun mereka melakukan gerakan seperti itu gitu. Nah guys, yang masalah 4M bener kan udah mulai terkuak kan guys. Lihat aja tuh yang kemarin gue bahas 4M, handphonenya udah pada disita-sitain kan guys. Oke, nah bentar lagi ya guys ya, pas persidangan nih guys, kalian akan mendengar suatu rekaman yang menggegarkan. Ya kan, junjungan kalian tuh si fiktif itu ya guys ya, lagi jeruk peres 20M, minta bawa-bawa DPR, bawa DPR ke instansi negara segala macam buat jeruk perusin orang 20 miliar guys. Fiktif. Ternyata jeruk peres berkedok dokter. Tahu nggak guys? Ya, ada dugaan. Bukan dugaan sih. Ada duit aliran dana juga kira-kira 100 juta. 100 juta sudah kamu terima ya sayang ya buat nyerang Doktif ya. Ya udah. Tapi Doktif ingetin ya, kamu kalau beli susu buat anak kamu itu dari duit yang halal. Ya, bukan dari duit jadi bujer. Ya, 100 juta untuk jutaan follower. Yang udah punya jutaan follower dapatnya bujernya 100 juta. Iya, ketahuan. Dari mana ketahuannya? Kok Doktif kok tahu? Ya, dari mana? Kan organisasi bujernya ngontak ke Doktif. Lain lagi dengan Doktif, dokter detektif juga ikut terima imbas dari ini semua. Doktif yang sudah sangat bermanfaat bagi masyarakat luas kini menjadi sasaran buzzer bayaran dari pihak lawan. Dikabarkan ada sejumlah selebritis yang sengaja dibayar untuk menyerang Doktif di media sosial dengan menggiring isu yang sama dengan Nikita Mirzani, yaitu pemerasan senilai 20 miliar rupiah. Kalau kamu dikasih uang cuma 100 ribu, Dewi Persik cantik, bagi 100 dong boleh. Kamu dikasih MM-an. Sekarang ada orang ngasih MM-an. Ya kan, ada apa? Lah kalau tidak terjadi pemerasan, nggak akan mungkin dilaporkan ke pihak yang berwajib. Jangan begitu sih. Kita itu di sini nggak ada siapa yang lebih kuat, nggak ada siapa yang lebih jagoan. Kita itu negara hukum. Dr. O, saya minta penyidik Polda Metro Jaya di Cyber untuk juga memeriksa Dr. O. Kalau saya tidak salah dengar, ada statement dari Zanzabela. Ada juga postingan dari adik saya Fitri. Dan ada juga pembicaraan antara Dr. O dengan Dr. GS RG. Dan ini saya sudah bilang dari awal, mereka ini adalah klien-klien saya dulu. Dan saya tahu perilaku mereka. Dan ternyata sekarang senjata makan tumpeng.